Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Ferdiraman dari absen 23. Saya Nita Aulia Fatmawati dari absen 30. Saya Nindya Teracaya dari absen 7. Saya Amelia Prisma dari absen 5. Saya Keisha Afaf dari absen 23. Saya Mafriana Safinatur dari absen 24. Saya Ahmad Reza Setiabudi dari absen 3. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai kultur jaringan. Simak videonya ya. Dadah. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan atau propagasi tanaman merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, di mana itu berarti bebas dari bakteri, sehingga bagian tanaman-tanaman tersebut dapat memperbanyak dirinya, sehingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, kelebihan dari kultur jaringan sendiri ialah dalam perbanyakan bibitnya, ia lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Bibitnya pun lebih terjaga sepanjang waktu tanpa harus menunggu musim berbuah. Bibit yang disukainya pun lebih sama seperti induknya. Kelebihan lainnya dari kultur jaringan adalah kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman bebas patogen dengan cara kultur meristem. Nah, selain itu, kultur jaringan juga dapat digunakan untuk penyimpanan plasma nutfah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan teknik kultur jaringan. Kelemahan teknik kultur jaringan itu adalah membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produksi yang mahal, serta membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil, dan harga bibit kultur jaringan yang lebih mahal. Jadi, kultur jaringan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif sebentar. Yang kedua, kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman yang memiliki sifat morfologi dan fisiologi yang sama persis dengan induknya. Yang ketiga, kultur jaringan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul dan berkualitas tinggi. Yang keempat ada kultur jaringan yang dapat menghasilkan tanaman baru yang jumlahnya tak terbatas. Yang kelima ada kultur jaringan yang membuat bibit tanaman terhindar dari wabah hama hingga penyakit. Yang kelima ada kultur jaringan yang dapat menghemat waktu untuk perkembangbiakan. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan kultur jaringan. Tahapan kultur jaringan ada 4. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi adalah proses pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Eksplan dapat didapatkan dari tunas, daun, cabang, embrio, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi. Kegiatan kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril. Contohnya di laminar flow, dan alat-alat yang digunakan pun harus steril. Yang ketiga ada multiplikasi. Multiplikasi merupakan proses memperbanyak calon tanaman dengan cara menanam eksplan tersebut kepada tempat yang sesuai dengan subkultur atau sesuai dengan jenisnya. Yang keempat ada aklimatisasi, merupakan penanaman plantain tersebut ke dalam pot. Nah, pada proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan sukup atau yang disebut sebagai pelindung bibit. 3. Sekian video dari kami tidak menerima kesalahan karena kami kelompok 2 yang tidak bisa diduakan. Jalan-jalan beli nangka sama Prisma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah papi. Dadah papi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Tanaman. Terhindar. Jadi, kultur jaringan memiliki Apaan tuh, Bang? Salah. Ayo Fabian. Ini nangka. Iya, ini nangka. Kenapa? video deh. Enak gak? Berapa kak harganya? Gak tahu. Beli. Hai guys, enggak maksudnya aku perkenalan.